Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Malu kepada pencuri. Abu Nawas diketahui oleh semua orang memang memiliki kebun yang luas. Akan tetapi dirinya selalu berusaha tampil sederhana. Hal itu ditunjukkan dengan rumahnya yang hanya beralaskan ubin sederhana dan tak tampak barang-barang mewah semacam guci keramik ataupun benda berharga lainnya. Tapi entahlah, apa yang membuat seseorang berusaha masuk ke dalam dengan maksud mendapatkan benda-benda berharga. Dengan langkah perlahan, si pencuri masuk ke rumah Abu Nawas melalui pintu belakang secara diam-diam. Ya ampun! Si pencuri berhasil masuk ke dalam rumah Abu Nawas dan langsung menuju ruang tengahnya. Dengan sigap, pencuri yang beraksi sendirian tersebut lantas memandangi satu persatu barang berharga yang ada di ruangan. Pencuri tersebut langsung mengaduk-aduk isi rumah Abu Nawas. Seperti kebanyakan para pencuri lainnya, si pencuri juga mencari uang ataupun barang berharga yang dimiliki oleh Abu Nawas. Dia membuka lemari, laci-laci, mencari di kolong-kolong, dan di tempat lainnya. Tapi ia tidak menemukan satupun barang berharga yang dimiliki oleh Abu Nawas. Semua bagian ruangan di rumah Abu Nawas pun diperhatikannya dengan baik-baik. Setiap sudut ruangan pun tak luput dari pandangannya, demi mendapatkan barang berharga milik Abu Nawas. Tapi tampaknya gerak-gerik si pencuri ini diketahui oleh Abu Nawas. Hanya saja, mengetahui rumahnya didatangi pencuri, Abu Nawas bukannya berteriak minta tolong, dirinya malah bersembunyi di sebuah kotak besar yang berada di sudut ruangan dengan harapan si pencuri tidak mengetahui keberadaannya. Si pencuri ini sangat leluasa mencari barang berharga di rumah Abu Nawas. Namun hampir selama 1 jam si pencuri tidak menemukan satu barang pun yang berharga. Pencuri hampir saja menyerah dan memutuskan untuk keluar dari rumah Abu Nawas tersebut. Tapi tiba-tiba matanya tertuju pada kotak besar yang terletak di sudut ruangan kamar Abu Nawas. Si pencuri sangat senang karena dia yakin kalau dalam kotak itulah disimpan harta benda yang dia cari. Dalam angan-angannya, di dalam kotak besar tersebut tersimpan beberapa batang emas ataupun beberapa butir mutiara yang jika dijual akan menghasilkan banyak uang yang dapat digunakannya untuk berfoya-foya. Walaupun kotak besar itu terkunci kuat dari dalam, tapi dengan kekuatan penuh, pencuri itu berhasil membuka kotak tersebut. Hia, pencuri dan Abu Nawas saling bertatapan muka dan kaget satu sama lain. Dan pencuri sekaligus kecewa karena di dalam kotak besar itu juga tidak terdapat apa-apa kecuali Abu Nawas yang meringkuk di dalamnya. "Hei, apa yang kau lakukan di dalam situ?" tanya si pencuri. "Aku bersembunyi darimu," jawab Abu Nawas dengan malu. "Memangnya kenapa?" tanya pencuri lagi. "Aku malu kepadamu, karena aku tak punya apapun yang dapat kuberikan kepadamu. Itulah alasan kenapa aku bersembunyi di dalam kotak ini," jawab Abu Nawas lagi. Setelah mendapat jawaban tersebut, si pencuri pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas begitu saja dengan tangan hampa, dengan perasaan kecewa dan heran. Kenapa si Abu Nawas yang memiliki kebun luas kok bisanya tidak memiliki satupun barang berharga yang dimiliki? Itulah Abu Nawas. Dia tampil dengan sangat sederhana dalam kehidupannya, namun dia selalu bersyukur kepada Allah karena dia yakin kalau orang yang lebih fakir dari dia masih banyak. Kisah Abu Nawas kali ini mencoba menyuguhkan tentang cara Abu Nawas untuk memeras pemeras, seorang pegawai pemerintah yang telah berani mencoba memeras Abu Nawas. Jangan ditiru ya tabiat dari pegawai pemerintahan yang satu ini. Kisahnya, Al-Kisah pada waktu itu banyak sekali rakyat jelata yang ingin mendapatkan hadiah besar dari sang raja. Karena sudah menjadi aturan kerajaan, bagi siapa saja yang bisa membawakan berita bagus untuk raja, maka ia akan mendapat hadiah yang sangat besar. Tentu saja haruslah baginda senang mendengarnya. Kalau tidak, pancung hukumannya. Dari itu, tidak semua orang berani begitu saja menghadap dan menyampaikan berita hangat kepada baginda. Haha, ini si Abu Nawas sukanya mencari uang untuk dibagikan kaum fakir miskin. Mulai tergerak hatinya karena tetangga sebelah rumah banyak yang fakir dengan gaji pas-pasan lagi. Memang Abu Nawas ini terkenal sebagai manusia dengan segudang ide.
Dia bermaksud ke istana untuk menyampaikan sebuah berita yang amat menarik. Abu Nawas yakin kalau yang akan disampaikannya pasti akan membuat Baginda girang, karena berita ini jarang diketahui orang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berangkat sendirian menuju istana. Tetapi semuanya tidak seperti yang dibayangkan semula karena ia harus berhadapan dengan pengawal, penjaga pintu gerbang istana. Penjaga itu yakin bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik, bahkan paling cerdik di negerinya. Dari itu, tidak mungkinlah Abu Nawas gagal untuk menyenangkan hati Baginda. Gumam si penjaga gerbang. Penjaga itu berlagak acuh tak acuh berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, engkau akan aku izinkan masuk, asalkan engkau berjanji terlebih dahulu kepadaku." Kata penjaga pintu gerbang itu. "Janji apa?" Abu Nawas pura-pura tak tahu. "Engkau harus berjanji kepadaku bahwa apapun hadiah yang engkau terima harus dibagi sama rata denganku," kata penjaga pintu gerbang istana. "Baiklah," kata Abu Nawas jengkel. Setelah Abu Nawas menjanjikan separuh hadiah yang akan diterimanya dari Baginda, barulah penjaga itu mengizinkan Abu Nawas masuk. Kejengkelan Abu Nawas terhadap penjaga gerbang yang nakal ini berubah menjadi dendam yang berkobar-kobar. Akhirnya Abu Nawas mempunyai ide untuk memberikan pelajaran berharga buat pengawal, penjaga pintu gerbang istana itu. Setelah masuk istana, Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa sangat senang. Rasa senang ini sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh manusia, Baginda pun merasa sangat senang dan puas. Baginda merasa belum pernah mendengarnya, hingga seolah-olah ia telah menjadi orang yang paling beruntung di dunia. "Wahai Abu Nawas, kali ini tentukanlah sendiri hadiah yang engkau inginkan," kata Baginda. "Terima kasih, Paduka junjungan hamba. Bila diperkenankan memilih hadiah, maka hamba meminta 100 cambukan," jawab Abu Nawas. Tentu saja Baginda bertanya-tanya dalam hati, merasa kaget dan heran. Tetapi Baginda yakin bahwa Abu Nawas pasti mempunyai maksud tertentu di balik itu. Dari itu, Baginda memanggil algojo kerajaan dan berpesan jangan terlalu keras kalau mencambuk Abu Nawas. Algojo sudah siap dengan cambuk di tangan. Tak mengherankan jika pengawal itu hampir pingsan terkena lecutan keras itu. Abu Nawas merasa sangat senang berbagi lecutan dengan pengawal ini. Namun demikian, Abu Nawas belum juga puas, karena harusnya dia mendapat hadiah dari Baginda. Hari berikutnya, Abu Nawas menemui pengawal itu dan berkata, "Tahukah engkau apa yang bisa aku lakukan terhadap dirimu kapanpun aku mau?" ancam Abu Nawas. "Tidak," jawab pengawal itu ketakutan. "Karena engkaulah aku tidak membawa hadiah apa-apa kecuali lecutan. Kalau engkau tidak mau mengganti hadiah yang mestinya aku terima, maka aku akan mengadukan kepada Baginda," kata Abu Nawas yang mengetahui kalau pengawal ini suka terima suap juga dari orang lain. Karena takut, maka pengawal itu bersedia menjual ladang hasil kecurangannya di masa lalu. Dan selanjutnya ia memohon kepada Abu Nawas agar tidak mencelakakan dirinya lagi. Abu Nawas pun setuju. Akhirnya, dengan dari hasil penjualan ladang milik pengawal, uangnya dibagikan kepada yang membutuhkan, terutama tetangganya yang miskin tadi. Baginda Raja Harun al-Rasyid baru saja membaca sebuah kitab tentang kehebatan Raja Nabi Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Tiba-tiba saja Baginda merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama dengan Raja Sulaiman itu. Secara tiba-tiba saja Baginda ingin agar istananya dipindahkan ke atas gunung agar lebih leluasa melihat pemandangan alam sekitar. Baginda pun berpikir sejenak, bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan oleh Abu Nawas yang terkenal amat cerdik di negerinya? Tanpa membuang waktu,
Abu Nawas segera dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah menghadap, Baginda Raja berkata, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" tanya Baginda. Abu Nawas di luar dugaan tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Lah berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Dalam hatinya ia berpikir kalau ia tidak mungkin menolak permintaan Baginda, kecuali memang ingin dihukum. Setelah berpikir, Abu Nawas akhirnya terpaksa menyanggupi permintaan Baginda yang merupakan proyek raksasa itu. Ada lagi permintaan dari Baginda, bahwa pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pun pulang dengan hati menggerutu. Setiap malam ia hanya berteman dengan bintang dan rembulan saja. Hari demi hari dilewati dengan kegundahan dengan proyek yang mustahil itu. Tiada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari itu. Tetapi pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gulana. Ya, memang Imam Abu Nawas seorang yang cerdik lagi pandai. Keesokan harinya Abu Nawas menuju ke istana. Lah menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana dan dengan senang hati Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" tanya Baginda. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," jawab Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" tanya Baginda. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," jawab Abu Nawas. "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Baginda. "Satu lagi Baginda yang mulia." Abu Nawas menambahkan, "Apalagi?" tanya Baginda. "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu aku terima," kata Baginda yang menyetujui usul Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, toh nanti bila waktunya tiba ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda ke atas gunung. Jangankan hanya ke puncak gunung, ke dasar samudra pun Abu Nawas sanggupi. Berita itu mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang berharap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin akan kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang diberikan kepadanya. Namun ada juga yang merasa ragu akan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat yang dinantikan akhirnya tiba juga. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan salat Idul Kurban. Dan seusai salat, 10 sapi sumbangan dari Baginda disembelih lalu dimasak kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Nah, kali ini giliran Abu Nawas yang harus melakukan tugas berat itu. Abu Nawas pun berjalan menuju istana dan diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Akhirnya Baginda Raja tidak sabar juga. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda. "Hamba sudah siap sejak tadi Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu sudah siap sejak tadi?" "Abu Nawas, apa maksudmu sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda dengan heran. "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba,"
Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai permintaan Paduka, jelas Abu Nawas. Baginda Raja yang mendengar penjelasan Abu Nawas ini merasa terpana. Dalam hati dia berpikir bahwa tiada mungkin seorang manusia pun di muka bumi ini yang menyamai kejayaan Raja Sulaiman. Betapa cerdiknya si Abu Nawas ini dengan alasan yang masuk akal. Masih ingat kan, pada saat Rasulullah yang pada waktu salat diganggu oleh jin Ifrit, dan beliau pun ingin menangkap Ifrit itu dan merantainya di tiang masjid, namun hal itu tidak beliau lakukan karena teringat akan doanya Raja Sulaiman yang merupakan raja dari segala raja yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelah meninggalnya Nabi Sulaiman. Panggil Abu Nawas kemari hari ini juga. Perintah Sultan Harun al-Rasyid kepada seorang hambanya, Tuan Abu Nawas, kata si hamba raja sesampai di rumah Abu Nawas, Tuan hamba dipersilahkan Baginda datang ke istana hari ini juga, hanya berjarak setengah jam setelah hamba sahaya tadi sampai di istana, Abu Nawas pun tiba di sana. Hai Abu Nawas, kata Sultan, tahukah kamu mengapa aku panggil kemari? Aku minta tolong kepadamu untuk mengajari lembuku supaya bisa mengaji Al-Quran. Jika lembu itu tidak dapat mengaji, niscaya aku akan menyuruh mereka membunuh kamu. Baiklah tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas, titah tuanku Patik junjung di atas kepala Patik. Kemudian Abu Nawas disuruh pulang dengan menghela seekor lembu. Sesampai di rumah lembu itu diikat erat-erat pada sebatang pohon kurma. Esok harinya Abu Nawas mulai memukul lembu itu dengan sebuah cambuk rotan sampai setengah mati. Ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata, atau. Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu itu sambil tetap mengayunkan cambukannya tanpa henti. Pekerjaan itu ia lakukan setiap hari pagi sampai tengah hari. Dan dari duhur sampai maghrib selama beberapa hari, sehingga tidak terpikirkan untuk menghadap ke istana. Setengah bulan kemudian Baginda menyuruh seorang hamba melihat ke rumah Abu Nawas. Apakah dia mampu mengajari lembu itu mengaji atau tidak? Apa yang disaksikan oleh hamba sahaya tadi di rumah Abu Nawas, tiada lain cambukan yang dilancarkan oleh Abu Nawas ke badan lembu itu sambil berkata, atau, sampai binatang itu kesakitan setengah mati. Maka dilaporkanlah hal itu kepada Baginda Sultan. Mohon ampun Baginda, kata hamba sahaya itu sesampai di istana. Patik lihat Abu Nawas sedang mengajar lembu itu di belakang rumah dengan sebuah cambuk rotan yang besar. Jika tali pengikatnya tidak kuat pastilah lembu itu lepas dan mengamuk. Yang diajarkan tidak lain hanyalah 3 patah kata, yaitu, atau. Baginda terheran-heran mendengar laporan itu. Setelah berpikir sejenak Baginda bertitah, panggil kemari Abu Nawas sekarang juga. Aku mau tahu apakah lembu itu sudah bisa mengaji atau belum. Tidak lama kemudian Abu Nawas pun sampai di istana. Ia pun datang menyembah. Hai Abu Nawas, sudahkah engkau mengajari lembuku itu dan apakah lembu itu sudah bisa mengaji Al-Quran? Tanya Baginda Sultan. Sudah bisa sedikit-sedikit, ya tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas. Tadi aku suruh seorang hamba melihat ke rumahmu, katanya engkau mengajari lembu itu kalimat, atau. Aku mau tahu apa artinya perkataan itu. Ampun keduli Syah Alam, kata Abu Nawas. Arti, atau, itu adalah jika bukan lembu yang mati, atau hamba, atau tuanku, atau tidak ada salah seorang yang mati, hamba tidak akan puas. Sebab sampai habis umurnya sekalipun, binatang itu tidak akan bisa mengaji Al-Quran. Itu sebabnya binatang itu hamba cambuk agar mati. Dengan demikian hamba senang karena pekerjaan hamba dapat selesai, atau hamba yang mati, atau paduka yang mati,
atau salah satu, barulah habis perkara lembu itu. Baginda terperanjat di tempat duduknya, tidak dapat berkata sepatah kata pun. Setelah tercenung sejenak, Baginda berkata, "Kalau begitu lembu itu boleh kamu ambil, atau kamu jual, atau kamu buat sate. Terima kasih banyak-banyak, ya tuanku Baginda Syah Alam," kata Abu Nawas sambil menyembah hingga kepalanya menyentuh tanah. Lapun mohon diri pulang ke rumah dengan langkah ringan dan hati senang. Abu Nawas dan pukulan yang menjadi dinar. Pada suatu hari Abu Nawas menghadap ke istana. Lapun bercakap-cakap dengan Sultan dengan riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran di benak Sultan, bukankah ibu si Abu Nawas ini sudah meninggal? Aku ingin mencoba kepandaiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku ini. Kalau berhasil akan aku beri hadiah 100 dinar. Hai, Abu Nawas, titah Sultan, besok bawalah ibumu ke istanaku, nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas kaget, bukankah beliau sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal? Tapi mengapa beliau memerintahkan itu, pikirnya. Namun dasar Abu Nawas, ia menyanggupi perintah itu. Baiklah, tuanku, esok pagi hamba akan bawa ibu hamba menghadap kemari, jawabnya mantap. Setelah itu ia pun mohon diri. Sesampai di rumah, setelah makan dan minum, ia pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong dan kampung, untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya tidak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya perempuan tua itu. "Hai, ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat?" kata Abu Nawas. "Kenapa engkau berkata demikian?" tanya si ibu tua itu. "Apa alasannya?" Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari Sultan agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah meninggal, juga dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari Sultan yang akan diterimanya. Uang itu dapat ibu simpan untuk bekal meninggal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. "Baiklah," kata si ibu tua itu, "aku sanggup memenuhi permintaanmu itu." Setelah itu Abu Nawas menyerahkan sebuah tasbih dengan pesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan Sultan, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas anti-anti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. "Baiklah anakku, moga-moga Tuhan memberkatimu," kata si ibu tua, "dan terutama kepada ibuku." Keesokan harinya pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana lalu memberikan salam kepada Sultan. "Waalaikumsalam, Abu Nawas," jawab Sultan. Setelah itu Sultan memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya Sultan melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. "Siapa yang kamu gendong itu?" tanya Sultan. "Diakah ibumu? Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai?" "Benar, tuanku, inilah Ibu Patik. Beliau sudah tua dan kakinya lemah dan tidak mampu berjalan kemari. Padahal rumahnya sangat jauh. Itu sebabnya Patik gendong ibu kemari," kata Abu Nawas sambil mendudukkan ibu tua di hadapan Sultan. Setelah duduk ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti meski Sultan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Sultan tersinggung. "Ibumu sangat tidak sopan. Lagi pula apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti." Sembah Abu Nawas, "Ya tuanku Syah Alam." Suami Ibu Patik ini 99 banyaknya. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu, dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya. Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi perempuan tua itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada Sultan.
"Ya tuanku Syah Alam," katanya, "adapun Patik ini dari muda sampai tua begini hanya seorang suami hamba. Apabila sekarang ini berada di hadapan tuanku, itu adalah atas permintaan Abu Nawas. Dia berpesan agar Patik menghitung-hitung biji tasbih dan tidak menjawab pertanyaan tuanku. Nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari tuanku." Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, Sultan tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas minta izin untuk dipertemukan dengan Sultan. "Ya tuanku, hukuman apakah yang akan tuanku jatuhkan kepada hamba ini? Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, dapatlah engkau 100 kali pukulanku," kata Sultan. "Ya tuanku, Syah Alam," kata Abu Nawas, "Patik berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah Fang akan tuanku berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapat dera, hadiah itu juga harus dibagi 2, karena yang bersalah 2 orang. Patik terimalah hukuman itu, tetapi 50 seorang dengan perempuan tua ini." Dalam hati Sultan bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Setelah itu Sultan memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. "Ya tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun, jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja." Ya, terimalah pula bagianmu," ujar Baginda sambil tersenyum. Ini, semua orang tertawa dalam hati. Setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah, demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di Balairung, dengan perasaan masing-masing. Abu Nawas menduduki singgasana raja. Kecerdikan akal dan pikiran Abu Nawas sudah tersebar di seluruh penjuru kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid. Bahkan raja sendiri pun mengakui kehebatan Abu Nawas hingga mengajaknya tinggal di istana. Raja Harun telah memberikan kebebasan kepada Abu Nawas untuk keluar masuk istana tanpa prosedur yang berbelit. Dengan hadirnya Abu Nawas di istana, maka raja dapat setiap saat meminta pertimbangan, pendapat kepada Abu Nawas dalam setiap keputusannya, sebagai penasehat kerajaan. Namun, tampaknya kali ini Abu Nawas mulai bosan tinggal di istana. Ia tidak terbiasa dengan hidup berfoya-foya, meskipun semua yang diinginkan selalu tersedia. Namun Abu Nawas memilih ingin tinggal di luar istana. Ia rindu sekali untuk menggarap sawah dan merawat hewan ternaknya. Dari sinilah kemudian muncul dalam pikiran Abu Nawas untuk keluar dari istana. Diputarlah otaknya untuk mencari alasan agar ia bisa keluar. Setelah semalaman dipikirkan, Abu Nawas menemukan cara jitu untuk keluar dari lingkungan istana. Pada keesokan harinya, ia sengaja bangun pagi-pagi sekali kemudian pergi ke ruang utama istana. Saat itu suasana masih sepi. Hanya terdapat beberapa pengawal. Raja Harun sendiri masih terbaring di tempat tidurnya. Pada saat Abu Nawas itulah Abu Nawas mendekati singgasana raja dan mendudukinya. Tak hanya itu saja, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya seolah-olah dialah rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan terpaksa menangkap Abu Nawas. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja kecuali Raja Harun sendiri. Barang siapa yang menempati tahta raja, termasuk dalam kejahatan yang besar dan hukuman mati yang diberikan. Para pengawal menangkap Abu Nawas kemudian menyeretnya turun dari tahta dan memukulinya. Mendengar teriakan Abu Nawas yang kesakitan, raja menjadi terbangun dan menghampirinya. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan?" tanya raja. "Ampun Baginda, Abu Nawas telah lancang. Duduk di singgasana Paduka,
Kami terpaksa menyeret dan memukulinya, jawab salah seorang pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja menangis. Tangisannya sengaja ia buat kencang sekali sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya. Benarkah yang dikatakan pengawal itu, wahai Abu Nawas? Kata Raja Harun. Benar Paduka, jawab Abu Nawas. Raja sangat terkejut dengan penuturan Abu Nawas itu. Jika sesuai peraturan yang ada, Abu Nawas akan dikenai hukuman mati. Namun, Raja Harun tak sampai hati melaksanakannya mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. Sudahlah, tak usah menangis, jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu, ucap sang raja. Wahai Baginda, bukan pukulan mereka yang membuatku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadap Paduka, kata Abu Nawas yang membuat raja tercengang oleh ucapan itu. Engkau mengasihaniku? Tanya Raja Harun. Mengapa engkau harus menangisiku? Kata raja lagi. Abu Nawas menjawab, wahai raja, aku cuma duduk di tahtamu sekali, tapi mereka telah memukuliku dengan begitu keras. Apalagi Paduka, Paduka telah menduduki tahta selama 20 tahun, pukulan seperti apa yang akan Paduka terima? Aku menangis karena memikirkan nasib Paduka yang malang, jawab Abu Nawas. Jawaban itu membuat raja tak bisa berbuat apa-apa. Tak menyangka Abu Nawas menjual harga dirinya di depan banyak pengawal. Oleh karena itu, Raja Harun hanya menghukum Abu Nawas untuk dikeluarkan dari istana. Baiklah jika demikian, mulai detik ini kamu harus keluar dari istanaku, kata raja sedikit geram. Terima kasih Paduka, memang itulah yang saya kehendaki, balas Abu Nawas sambil menyalami Raja Harun untuk kemudian pamit keluar dari istana. Abu Nawas lebih kaya dari Tuhan. Ini kisah tauladan dari sang cerdik Abu Nawas tentang betapa kayanya dia, dan bahkan lebih kaya dari Tuhan Allah SWT. Loh kenapa sang Abu Nawas berkata demikian? Simak ceritanya. Pada suatu saat di negeri tempat tinggal Abu Nawas, diadakanlah pertemuan antar raja-raja dari negara tetangga. Sang Abu Nawas pun ikut pula dalam pertemuan itu karena dia adalah sebagai penasehat raja. Dalam pertemuan itu salah satu tema yang dibicarakan adalah mengenai kekayaan. Tak bisa dibayangkan raja-raja zaman dahulu memang kaya raya. Para raja saling bercerita mengenai kekayaan yang dimiliki termasuk istana dan yang akan dibangun setelah pertemuan itu usai. Ada raja yang memiliki kebun yang luas dengan hiasan permata, danau yang indah gemerlapan, kolam-kolam yang indah, gedung dan istana dan sebagainya. Semua orang yang mendengar penuturan raja-raja itu berdecak kagum kecuali Abu Nawas. Malah Abu Nawas berusaha mengingatkan dan menyadarkan mereka dari melimpahnya harta dunia yang fana ini. Sang Abu Nawas berkata kepada mereka, kalau harta aku melihat ke bawah tetapi kalau agama aku melihat ke atas. Apa maksudnya itu? Tanya beberapa raja. Kalau tentang harta maka lihatlah orang yang lebih miskin, niscaya engkau akan bersyukur. Karena dengan rasa syukur maka kalian akan memperoleh nikmat yang lebih banyak. Tapi kalau amal, maka lihatlah orang yang lebih bertakwa daripada kalian, niscaya kalian akan bertambah rajin untuk beribadah kepada Allah SWT. Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, orang-orang mulai sadar akan apa yang telah mereka miliki dan mereka banggakan. Bahkan banyak dari mereka bahwa ucapan Abu Nawas itu adalah benar. Akan tetapi mereka tiba-tiba terkejut dengan pernyataan Abu Nawas. Aku itu lebih kaya dari Tuhan. Ucap Abu Nawas spontan.
Tentu saja ucapan Abu Nawas itu mendapat tanggapan yang luar biasa. Kaget, tidaklah heran jika seisi ruangan pertemuan heboh. Dibuatnya, ada sebagian yang bilang kalau Abu Nawas berkata bohong, ada yang bilang kalau Abu Nawas berani berkata demikian memang tiada buktinya. Sebagian lagi tidak percaya. Sebagian lagi punya keyakinan bahwa Abu Nawas mempunyai maksud tertentu di balik kata-katanya, karena Abu Nawas bikin heboh pertemuan. Akhirnya Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah ditangkap, Abu Nawas dihadapkan ke Baginda Raja. "Benarkah kamu mengatakan bahwa kamu lebih kaya dari Tuhan?" tanya Raja. "Benar tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu kamu lebih kaya dari Tuhan?" tanya Raja Harun. "Karena kenyataannya hamba memang demikian," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Sanggupkah kamu membuktikan perkataanmu?" tanya Raja. "Sanggup tuanku," jawab Abu Nawas. "Apa sanksinya bila ternyata kamu tidak sanggup membuktikannya?" tanya Raja Harun. "Hamba akan rela dihukum oleh tuanku," jawab Abu Nawas. "Nah sekarang buktikanlah," perintah Raja. "Baginda yang mulia, bukankah Tuhan kita itu tidak mempunyai anak dan juga tidak diperanakkan? Sedangkan hamba ini mempunyai anak dan ibu karena hamba hanyalah makhluk, bukan sang Khalik," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas tersebut, Raja Harun al-Rasyid merasa puas. Bahkan sang raja malah memerintah kepada Abu Nawas agar menyebarluaskan opini tersebut kepada seluruh penduduk. Lolos lagi si Abu Nawas dari hukuman raja. Mari kawan kita petik dan ambil hikmahnya dari nasihat sang Imam Abu Nawas ini. Pada suatu hari Baginda Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istananya. Setelah Abu Nawas tiba di istana dengan tersenyum, Baginda Raja menyambutnya dan kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini perutku sering sakit. Tabibku mengatakan jika aku terkena gangguan angin. Mohon ampun Baginda, apa yang sudi kiranya yang dapat hamba bantu?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. Baginda lalu menjawab, "Aku menginginkan agar kamu dapat menangkap angin untuk dipenjarakan, karena ia telah berani menggangguku, dan aku memberimu waktu selama 3 hari untuk membawa angin ke hadapanku," kata Baginda kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana untuk melaksanakan titah Baginda Raja. Namun ia sangat kebingungan dan berpikir bagaimana ia bisa menangkap angin untuk dipenjarakan, sedang angin merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kali ini sungguh aneh permintaan Baginda, tiada henti-hentinya menjebak dirinya. Nampaknya kali ini Baginda akan berhasil mendapatkan celah untuk menghukum dirinya, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak putus asa. Ia terus berpikir mencari jalan keluar walaupun menangkap angin merupakan suatu pekerjaan mustahil. Karena ia bukanlah suatu benda yang dapat disentuh dan sama sekali tidak dapat dilihat meski keberadaannya ada di mana-mana. Sudah 2 hari berjalan sejak perintah Baginda, Abu Nawas belum juga berhasil menangkap angin maupun menemukan cara untuk menangkapnya. Hingga hari ketiga ketika ia sedang berjalan-jalan dengan hati yang hampir berserah diri menerima hukuman Baginda, tiba-tiba ia teringat akan kisah Aladin dan jinnya yang terkurung di dalam lampu ajaib. Abu Nawas pun menemukan ide yang akan menyelamatkan dirinya dari hukuman Baginda Raja. Ia sangat gembira segera berlari pulang ke rumah mempersiapkan semua keperluan untuk menghadap sang Baginda Raja. Setelah semuanya siap, Abu Nawas langsung menuju istana untuk menghadap. Di sana Baginda Raja telah menunggu ingin melihat hasil kerjanya. Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas,
Sudahkah engkau melaksanakan perintahku untuk menangkap dan memenjarakan angin? Sudah Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Coba perlihatkan. Aku sangat ingin melihat hasil kerjamu, kata Baginda. Abu Nawas kemudian menyerahkan sebuah botol kaca yang tertutup kepada Baginda Raja. Di mana angin itu? Aku tidak melihat apa-apa di dalam sini, berkata Abu Nawas. Ampun yang mulia Baginda Raja, angin tidaklah dapat dilihat dengan mata. Tetapi jika tuanku Baginda ingin mengetahui keberadaannya, maka bukalah penutup botol itu. Tanpa berpikir panjang, Baginda Raja langsung membuka penutup botol itu dan tiba-tiba ia mencium bau busuk yang keluar dari botol tersebut. Dengan nada yang marah Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, bau apa yang keluar dari sini?" Dengan nada ketakutan kemudian Abu Nawas menjawab, "Mohon ampun Baginda Raja. Tadi hamba juga mengalami gangguan angin pada perut hamba dan ketika ia hendak keluar maka hamba langsung memasukkannya ke dalam botol. Agar ia tidak melarikan diri maka hamba segera memenjarakannya dengan menyumbat mulut botol itu untuk menutupnya." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda tidak jadi memarahi dan menghukumnya meski beliau telah diberi kentut oleh Abu Nawas. Karena alasan yang diberikan cukup masuk akal untuk sebuah pekerjaan aneh. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana dengan hati gembira, karena ia lelah lolos dari jebakan dan hukuman Baginda Raja. Abu Nawas dan menteri bertelur pada suatu hari Sultan Harun al-Rasyid memanggil 10 orang menterinya, "Kalian tahu di depan istana ini ada sebuah kolam. Aku akan memberikan masing-masing sebutir telur kepada kalian. Menyelamlah kalian ke dalam kolam itu dan kemudian serahkanlah telur-telur itu kepadaku apabila kamu muncul ke permukaan. Aku ingin tahu kepandaian Abu Nawas." Kemudian Sultan menyuruh memanggil Abu Nawas ke istananya. Kepada Abu Nawas dan ke-10 orang menterinya itu Sultan bertitah, "Kamu sekalian aku perintahkan turun ke dalam kolam itu, menyelam. Dan apabila muncul ke permukaan serahkanlah kepadaku sebutir telur ayam, barang siapa tidak menyerahkan telur, niscaya mendapat hukuman dariku." "Mencari telur di dalam air," pikir Abu Nawas, sambil memandang kepada menteri-menteri itu. Mereka tampak takzim dan siap melaksanakan perintah. "Adakah ayam betina di dalam kolam itu?" Hari pun malamlah, keesokan harinya. Pagi-pagi benar, menteri-menteri itu menyelam ke dalam kolam, dan ketika muncul dari dalam kolam, masing-masing membawa sebutir telur dan menyerahkan kepada Sultan. Abu Nawas tidak kunjung muncul di permukaan kolam, ia berenang ke sana kemari mencari telur, dikoreknya dinding kolam, namun tak juga ditemukannya. Setelah capek mengitari dasar kolam, terpikir dalam benaknya bahwa ia dianiaya oleh Sultan. Maka ia pun berdoa kepada Tuhan mohon keselamatan. Keluarlah ia dari kolam dan naik ke darat. Di depan Sultan ia berkokok-kokok dan berjalan laksana seekor ayam jantan. "Hai, Abu Nawas, mana janjimu?" kata Sultan. "Semua orang ini masing-masing telah menyerahkan sebutir telur kepadaku. Hanya kamu yang tidak. Oleh karena itu kamu akan aku beri hukuman." Sembah Abu Nawas, "Ya Tuanku Syah Alam, yang mempunyai telur adalah ayam betina, hamba ini ayam jantan, membawa anak ayam jantan, lagi pula berkokok, telur hanya dapat dihasilkan oleh ayam betina. Jika ayam betina tidak berjantan, bagaimana ia akan dapat telur?" Demi mendengar alasan Abu Nawas, Sultan pun tidak dapat berkata apa-apa karena memang sangat tepat. Sultan dan semua menterinya hanya bisa garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Di negeri Baghdad dahulu kala ada seorang menteri yang dikenal sangat jahat perangainya, sehingga ditakuti warganya, lah tidak bisa melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti diambilnya. Apabila membeli suatu barang, ia tidak pernah mau membayar. Ihwal itu lama-kelamaan sampai juga ke telinga Abu Nawas sehingga membuat hatinya panas.
Maka Abu Nawas pun pasang niat tidak akan meninggalkan daerah itu sebelum sang menteri menghembuskan nafas terakhir alias mati. Kemudian Abu Nawas berangkat ke tempat menteri itu tinggal dan sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan investigasi. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk di situ, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan sampai-sampai menteri itu tidak bisa mencium rencana busuk Abu Nawas. Abu Nawas boleh masuk dan keluar rumah itu dengan bebas, sehingga ia tidak menaruh curiga sama sekali kepadanya. Di dalam rumah itu Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang digunakan untuk menggantung orang-orang yang bersalah kepada menteri itu. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepala di bawah. Dalam posisi demikian, orang itu dipukuli sampai mati. Dengan demikian memang betul berita-berita yang aku dengar tentang menteri ini, pikir Abu Nawas. Nantikanlah, aku pasti akan membalas. Hai orang muda, kata Abu Nawas, kepada seorang pemuda tampan yang sedang menggiring seekor lembu gemuk. Apakah lembu itu akan dijual? Pertemuan itu terjadi ketika Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa itu. Lembu ini tidak dijual, jawab si pemuda, karena ini warisan bapak hamba, lebih baik lembu itu dijual saja. Abu Nawas mencoba merayu, kalau laku dengan harga tinggi, kamu bisa berdagang sehingga uang itu menjadi banyak. Betul juga kata tuan, jawab si pemuda setelah berpikir sejenak. Namun untuk menjualnya hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah. Kalau ibu setuju boleh tuan membelinya. Itu akan lebih baik, ujar Abu Nawas. Sementara anak muda itu pulang. Abu Nawas memeras otak, ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Hai menteriku, tunggulah bagianmu kelak, kata Abu Nawas dalam hati dengan perasaan geram. Ibu setuju menjual lembu ini, kata pemuda itu kepada Abu Nawas, setelah keduanya bertemu lagi. Bagus, kata Abu Nawas, tetapi sebenarnya bukan aku yang akan membeli lembumu, melainkan menteri yang zalim itu. Oleh karena itu berikan harga yang pasti, sesudah itu kita membuat perjanjian dan kamu yang akan melaksanakannya. Setuju? Tanya Abu Nawas. Setuju, jawab si pemuda. Giringlah lembumu itu ke kebun, dan tunggulah aku di sana, kata Abu Nawas. Aku akan ke rumah menteri itu dan setelah itu aku menemuimu. Hai menteri, ada seorang pemuda yang akan menjual seekor lembu gemuk, kata Abu Nawas. Jika Anda tertarik, silahkan Anda beli dengan harga yang pantas, tidak mahal. Mari kita ke kebun itu. Berapa harganya? Tanya si menteri begitu sampai di kebun. Las sangat tertarik dan ingin segera membelinya. 50 dinar, jawab si pemuda. Boleh ditawar? Tanya si menteri. Tidak bisa, karena lembu ini warisan bapak hamba, jawab si pemuda. Baik, pasti kebayar harga itu, ujar si menteri. Maka disodorkan ujung tali pengikat lembu kepada menteri, namun ketika ditarik ternyata kosong. Rupanya diam-diam Abu Nawas telah melepas binatang itu. Namun karena harga telah disepakati, pemuda itu meminta bayarannya. Mana lembunya? Tanya si menteri. Masa hanya talinya? Aku tidak sudi membayar. Keduanya pun berbantah-bantahan dengan sengitnya. Aku minta bayarannya, kata si pemuda. Kalau tidak mau bayar, kembalikan lembuku. Apa yang mesti ku bayar? Dan apa yang harus ku kembalikan? Gila si menteri, cuma tali yang kau berikan kepadaku. Nih, ambillah, aku tidak butuh tali. Kerjamu memang cuma menipu dan menganiaya orang, kata si pemuda lagi. Kamu memang zalim, mau makan darah orang kecil. Si menteri tidak menggubris lagi perkataan itu, ia berjalan pulang ke rumahnya. Sementara si anak muda hatinya sangat sedih. Lembu hilang, uang melayang. Barangkali memang itulah nasibku. Apa boleh buat, keluhnya. Alkisah,
Pada suatu malam dalam tidurnya Baginda Raja Harun al-Rasyid bermimpi bertemu seorang lelaki tua. Dalam mimpinya laki-laki itu tua berpesan kepadanya jika negeri yang dipimpinnya akan ditimpa musibah. Oleh sebab itu, agar dapat menghindari bencana itu, ia harus mengusir seorang penduduk negerinya yang bernama Abu Nawas. Esoknya setelah ia terbangun Baginda Raja mulai gelisah hatinya mengingat mimpi yang dialami semalam. Ia kemudian memerintahkan kepada pesuruhnya untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana. Tatkala Abu Nawas telah berada di istana, Baginda kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, semalam aku bermimpi yang sangat aneh dan aku merasakan jika mimpi itu adalah suatu pertanda buruk bagi negeriku. Dalam mimpiku aku bertemu seorang laki-laki tua yang memakai pakaian serba putih. Ia mengatakan kepadaku jika negeri ini akan ditimpa bencana yang sangat besar. Agar itu tidak terjadi, ia berpesan agar aku mengusir seorang rakyatku dari negeri ini yang bernama Abu Nawas, dan ia juga mengatakan jika Abu Nawas itu ingin kembali maka hendaklah dia tidak berpijak di atas bumi atau mengendarai tunggangan apapun, tapi jika ia tidak bisa melakukan seperti itu maka ia tidak boleh lagi kembali ke negeri ini. Oleh sebab mimpi itu, maka aku yakin ada sebuah kesialan atas dirimu. Maka aku memutuskan untuk mengusirmu dari negeri ini," kata Baginda. Dengan perasaan yang berkecamuk setelah mendengarkan perintah Baginda Raja atas pengusiran dirinya, Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dan kembali ke rumah. Ia menceritakan kepada istrinya tentang apa yang telah dititahkan Raja kepadanya. Istrinya merasa sangat sedih. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan keluarganya dengan bekal yang dibawa seadanya. Ketika dalam perjalanan ia terus memohon kepada Tuhan agar diberi petunjuk, ia pun terus memutar otaknya agar dapat keluar dari masalah itu. Abu Nawas terus berjalan tanpa tujuan yang pasti hingga ia berada di sebuah negeri. Selama beberapa hari di sana ia terus berpikir bagaimana cara ia kembali ke negeri Baghdad tanpa melanggar apa yang telah dipesankan raja kepadanya, yaitu tidak boleh menginjak bumi dan tidak pula mengendarai tunggangan apapun. Bukan Abu Nawas namanya jika ia memiliki keputusasaan. Abu Nawas tidak berputus asa atas apa yang telah menimpanya. Meskipun alasan yang membuat ia diusir sama sekali tidak masuk akal, ia menerimanya dengan ikhlas, selalu berdoa kepada Allah dan berpikir untuk bisa keluar dari setiap masalah yang menimpanya. Tibalah pada suatu hari ia merasa rindu berat kepada keluarganya di negeri Baghdad. Namun ia belum menemukan cara untuk kembali. Hingga pada suatu hari lain tiba-tiba dia menemukan sebuah cara yang sangat masuk akal dan tidak membuatnya melanggar perintah raja. Setelah ia menemukan cara tersebut, Abu Nawas segera mempersiapkan segala sesuatu dan bersiap-siap untuk kembali ke kampung halamannya. Kabar kembalinya Abu Nawas mulai tersebar dalam negeri hingga ke telinga Baginda. Rakyat menyambut gembira kepulangan Abu Nawas karena kecintaan akan dirinya. Baginda Raja juga ikut senang, tapi dalam suasana yang berbeda. Jika rakyat senang karena mereka menyukai Abu Nawas, Baginda Raja senang karena kali ini ia dapat leluasa memberi hukuman kepada Abu Nawas. Baginda berpikir pasti mustahil Abu Nawas dapat kembali tanpa berpijak pada bumi atau menunggangi sesuatu. Tibalah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. Kehadirannya di istana membuat Baginda Raja sangat kaget ketika melihat Abu Nawas bergelantungan mengikat dirinya di bawah seekor keledai, dan kemudian Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Baginda Raja, bukankah engkau telah mengusirku dari negeri ini, dan melarangku kembali dengan berjalan memijak bumi dan tidak pula boleh menunggang apapun? Maka oleh sebab itu aku telah kembali dengan tidak memijak pada bumi dan tidak pula menunggung apapun, kecuali aku bergelantungan di bawah perut keledai." Melihat tingkah pola dan alasan yang diberikan Abu Nawas, Baginda Raja pun merasa masuk akal dan sangat memuaskan beliau.
Akhirnya Abu Nawas bisa kembali ke keluarganya dan terbebas dari hukuman Baginda Raja. Pada suatu hari ayah Abu Nawas bernama Maulana yang sudah tua dan sakit parah, dan akhirnya meninggal dunia di istana. Ayah Abu Nawas adalah seorang kadi kerajaan yang juga menghambakan diri pada Baginda Raja Harun al-Rashid. Abu Nawas dipanggil ke istana, diperintah Baginda untuk mengubur jenazah ayahnya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyalati dan mendoakannya. Melihat itu, maka Baginda pun bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi pengganti ayahnya sebagai Kadi kerajaan. Kabar tentang akan dipilihnya sebagai kadi menggantikan ayahnya pun sampai ke telinga Abu Nawas. Setibanya di rumah setelah selesai dari upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas pun tiba-tiba mulai bertingkah aneh, tidak seperti biasanya. Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan mulai menunggangi pohon tersebut layaknya kuda sambil berlari-lari, berteriak-teriak. Kabar tentang akan dipilihnya sebagai kadi menggantikan ayahnya pun sampai ke telinga Abu Nawas. Setibanya di rumah setelah selesai dari upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas pun tiba-tiba mulai bertingkah aneh, tidak seperti biasanya. Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan mulai menunggangi pohon tersebut layaknya kuda sambil berlari-lari, berteriak-teriak. Melihat tingkah aneh Abu Nawas, orang-orang pun merasa sangat heran dan banyak di antara mereka menyangka jika Abu Nawas sudah gila. Pada hari berikutnya, Abu Nawas mengajak anak-anak kecil beramai-ramai menuju makam ayahnya dengan membawa segala macam alat-alat permainan. Sesampai di makam tersebut, ia kemudian mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita di atas kuburan ayahnya. Semua orang pun semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap jika Abu Nawas sudah benar-benar menjadi gila karena kematian ayahnya. Pada suatu hari ada beberapa orang utusan dari Baginda Harun al-Rashid datang menemui Abu Nawas. Alangkah terkejutnya mereka melihat tingkah Abu Nawas yang sudah berubah. Salah satu dari mereka pun berkata menyampaikan perintah Baginda. "Hai Abu Nawas, kami diutus untuk membawamu untuk menghadap ke istana," kata utusan Baginda. "Buat apa Baginda memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu," kata utusan. "Hai Tuan utusan, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Para utusan hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan aneh Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap Baginda?" kata utusan. "Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu maka aku tidak mau," kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya utusan penasaran. "Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu," serga Abu Nawas sembari menyaruk pasir debu dan melemparnya ke arah para utusan. Mereka pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas dan melaporkan kejadiannya pada Baginda Raja. Baginda begitu marah mendengar laporan utusan. "Kalian bodoh semua. Menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak bisa. Cepat kembali ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa," perintah Baginda. Para utusan pun kembali ke rumah Abu Nawas dengan mengajak beberapa prajurit istana. Mereka kemudian membawa Abu Nawas dengan paksa dan dihadapkan pada Baginda. Namun lagi-lagi di depan Raja Abu Nawas bertingkah aneh, bahkan tambah ugal-ugalan, layaknya seorang yang benar-benar sudah gila. Abu Nawas bersikaplah sopan, tegur Baginda. "Ya Baginda, Baginda tahukah Anda, apa Abu Nawas?" tanya Baginda. "Baginda, terasi itu asalnya dari udang, kurang ajar kau menghinaku Nawas," kata Baginda marah. "Tidak Baginda,
Siapa bilang udang berasal dari terasi? Baginda merasa dilecehkan. Ia pun naik pitam dan segera memerintah kepada para pengawalnya untuk memukul Abu Nawas sebanyak 25 kali. Abu Nawas akhirnya lemas tak berdaya dipukuli pengawal raja. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar dari istana. Abu Nawas pun segera beranjak keluar istana. Tetapi ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh seorang penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari dulu ketika kau hendak masuk ke kota ini kita pernah membuat perjanjian. Aku yakin engkau tidak lupa dengan janjimu bahwasanya jika engkau diberi hadiah oleh Baginda maka engkau berjanji akan membagi dua denganku. Nah, sekarang mana bagianku itu?" tanya penjaga pintu gerbang. "Hai penjaga, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah yang diberikan Baginda kepadaku tadi?" "Lia, tentu itu kan sudah merupakan perjanjian kita," jawab penjaga. "Baik, aku akan berikan semuanya, bukan hanya satu bagian," kata Abu Nawas. "Ternyata kau sangat baik hati Abu Nawas, memang harusnya begitu. Engkau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda," kata penjaga itu gembira. Tanpa banyak bicara lagi Abu Nawas langsung mengambil sebatang kayu yang agak besar lalu penjaga itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Penjaga itu menjerit-jerit kesakitan sampai lemah lunglai dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah selesai Abu Nawas meninggalkannya begitu saja, ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Baginda Raja. "Ampun beribu ampun tuanku. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda," kata penjaga itu. Baginda pun segera memerintahkan pengawal untuk membawa Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dihadapkan ia ditanya, "Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penjaga gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" tanya Baginda. Dalam keadaan masih berpura-pura gila, Abu Nawas menjawab, "Baginda, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba engkau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu," tanya Baginda. "Hamba dan penjaga pintu gerbang ini telah membuat perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, satu bagian untuk hamba. Nah pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan, maka hamba berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya." Jawab Abu Nawas sambil tertawa-tawa bak orang gila. "Hai penjaga pintu gerbang, benarkah engkau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas?" tanya Baginda. "Benar tuanku," jawab penunggu pintu gerbang. "Tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan padanya," tambah penjaga itu. "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau," sahut Baginda. "Abu Nawas tiada bersalah, bahkan sekarang aku tahu bahwa engkau adalah orang yang suka memeras orang. Jika perilakumu masih begitu, maka aku akan memecat dan menghukummu," kata Baginda. "Ampun tuanku," sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas kemudian berkata, "Tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat, tiba-tiba dibawa paksa ke sini, padahal hamba tiada bersalah. Hamba mohon ganti rugi, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan Baginda. Padahal besok hamba harus mencari nafkah." Sejenak Baginda melengak, terkejut atas protes Abu Nawas, namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas.
kata Baginda. Baginda kemudian memberikan sekantong dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira tapi tetap bertingkah seperti orang gila. Pada suatu hari Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya mengenai Abu Nawas yang rencananya akan diangkat menjadi kadi kerajaan. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi? Tanya Baginda. Salah satu menteri berkata, melihat keadaan Abu Nawas yang semakin aneh tingkahnya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi. Berkata menteri lain, tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila karena itu dia tak layak menjadi kadi. Semua menteri memberikan pendapat yang sama. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 lagi, karena sekarang bapaknya baru saja meninggal dunia. Jika selama 21 hari lagi tidak sembuh-sembuh juga barulah kita akan memilih orang lain saja. Kata Baginda. Sebulan lebih waktu berjalan, namun Abu Nawas masih bertingkah gila, maka Baginda pun mengangkat orang lain menjadi kadi kerajaan. Konon kadi yang dipilih seseorang bernama Polan, tidak lain memang merupakan orang yang sangat berambisi untuk menjadi kadi. Karena Abu Nawas tidak jadi diangkat, si Polan pun mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk memilih dan mengangkatnya menjadi kadi. Begitu mendengar jika kadi baru sudah diangkat, Abu Nawas pun kembali bersikap normal. Ia sangat bersyukur karena terlepas dari bala yang mengerikan. Akan tetapi ia sedikit menyesali karena ia mengetahui bahwa kadi yang dipilih memiliki perangai buruk. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya pada suatu hari ketika ayahnya Abu Nawas yang sudah tua dan mulai sakit parah, Abu Nawas dipanggil untuk menemui ayahnya tersebut, karena ayahnya ingin menyampaikan beberapa pesan padanya sebelum meninggal dunia. Berkata ayahnya, "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang cobalah engkau cium telinga kanan dan telinga kiriku ini." Abu Nawas segera menuruti permintaan ayahnya, lalu mencium telinga kanan bapaknya, ternyata mengeluarkan bau harum, sedangkan yang sebelah kiri mengeluarkan bau busuk. "Bagaimana anakku? Sudah kau cium? Ceritakan dengan sejujurnya, bau kedua telingaku ini," kata ayahnya. "Sungguh mengherankan, yang sebelah kanan berbau harum sekali. Tapi, yang sebelah kiri baunya amat busuk." Kata Abu Nawas heran. "Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini?" Tanya ayahnya. "Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepadaku," kata Abu Nawas. Ayahnya kemudian berkata, "Pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya. Tapi yang seorang lagi karena aku tidak suka maka tidak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi penghulu. Jika kelak kau suka menjadi kadi maka kau akan mengalami hal yang sama, namun jika kau tidak suka menjadi kadi maka buatlah alasan yang masuk akal agar engkau tidak dipilih sebagai kadi oleh Baginda Harun al-Rasyid. Tapi tak bisa tidak Baginda pastilah akan tetap memilihmu sebagai kadi." Jelas ayah Abu Nawas. Dari pesan ayahnya itulah Abu Nawas sudah mempersiapkan rencana yang matang, jika nanti ayahnya telah tiada. Hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi, seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi namun dia sering diajak konsultasi oleh Baginda Raja untuk memutus suatu perkara.
Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan baginda raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal.